Ibu Mega bertanya pada Niko kalau Niko itu siapanya Mega. Kenapa Niko ada di sini? Sebelum Niko menjawab, Niko menghembuskan nafasnya, lalu Niko mulai berbicara tentang apa, siapa, dan bagaimana dia ada di sini. Begitu juga dengan ayah Mega yang ikut menjelaskan bersama Niko. Kayak gimana sih kelanjutan dari cerita ini? Apakah Mega akan siuman? Apakah Niko masih setia menemani Mega? Dan seperti apa cerita Mega dan Niko ini? Lanjut part 2 guys. Keesokan harinya Niko kembali ke rumah sakit. Kemarin dia pulang dulu karena disuruh pulang oleh orang tua Mega. Lalu hari ini dia kembali menjenguk Mega dengan membawa bunga dan coklat yang sering dia berikan pada Mega. Sampai di ruang UGD terlihat Mega yang masih belum sadarkan diri karena kecelakaan yang hebat kemarin. Niko salaman pada kedua orang tua Mega yang ada di situ. Lalu suster masuk dengan memberitahu kalau tidak boleh berkerumun di ruangan itu. Harus satu orang saja yang menjaga pasien. Dari ucapan suster itu, Niko langsung minta izin kepada kedua orang tua Mega untuk menemani Mega hingga sadar. Awalnya Ibu Mega keberatan karena Ibu Mega ingin menemani Mega juga hingga sadar. Tetapi ayah Mega tiba-tiba mengajak Ibu Mega untuk pulang membersihkan diri terlebih dahulu dan mengajak makan juga karena dari kemarin Ibu Mega tak pulang ataupun makan sesuap nasi sama sekali. Ibu Mega hanya menangis saja melihat Mega yang belum kunjung sadar. Ayah Mega mencoba membujuk Ibu Mega, tetapi tetap saja Ibu Mega tak mau pergi dari hadapan Mega. Lalu Niko mencoba untuk ngomong pelan pada Ibu Mega agar pulang dulu. Niko juga akan memastikan untuk menjaga baik Mega. Misalkan Mega udah sadar nanti, Niko juga akan memberitahu pada Ibu Mega. Ibu Mega luluh mendengar ucapan Niko. Memang hanya Niko yang paling bisa merubah isi pikiran Ibu Mega. Lalu kedua orang tua Mega itu pun pulang. Ayah Mega mengucapkan terima kasih pada Niko sebelum melangkahkan kakinya untuk pergi dari ruangan itu. Sebenarnya Niko tak kuat melihat keadaan Mega yang masih berbaring dengan wajah pucat dan kepala dikelilingi kain steril itu. Niko duduk di kursi yang telah disediakan di situ. Dia juga ngomong ke Mega sambil memegang tangan Mega. Niko memohon pada Mega agar Mega cepat sadar. Niko janji pada Mega kalau Mega sudah sadar, dia akan memberikan apapun yang Mega mau. Entah itu makanan, minuman, ataupun hal lain yang Mega ingin dapatkan dari Niko. Lama Niko ngobrol-ngobrol sama Mega sambil memegang tangan Mega itu. Niko melihat wajah Mega dengan penuh keyakinan kalau hari ini juga Mega akan sadar tepat di hadapannya. Tak lama dari itu, Mega meneteskan air matanya dalam keadaan tidurnya. Niko yang melihat tetesan air mata Mega itu pun terkejut. Niko mulai berdiri dari duduknya dan mulai memegang kepala Mega sambil memanggil-manggil nama Mega. Mega juga menggerakkan sedikit jari-jarinya. Tetapi saat itu kondisi mata Mega masih tertutup dan Mega masih belum bisa berbicara satu kata pun. Niko senang melihat Mega yang sudah mulai sadar. Niko langsung memanggil dokter agar dicek keadaan Meganya. Setelah memanggil dokter, dokter itu mulai mengecek kondisi Mega saat itu juga. Dokter mengatakan kalau Mega akan segera sadarkan diri sebentar lagi. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Tak hanya bicara seperti itu, dokter juga bilang pada Niko, jangan sampai pasien dibuat bingung, capek, ataupun terkejut. Karena ada sesuatu hal yang mungkin akan membuatnya merasa aneh dan sedikit terkejut. Niko bingung pada ucapan dokter itu. Apa maksud dokter itu? Setelah lama ngobrol, akhirnya dokter pergi. Niko kembali duduk menatap wajah pucat Mega sambil berdoa agar Mega cepat sadar. Beberapa menit kemudian Mega mulai membuka matanya perlahan. Niko yang melihat itu pun merasa sangat senang. Mega mulai membuka mulut untuk berbicara. Dia memanggil nama Niko karena dia tahu kalau orang di depannya itu adalah Niko. Niko tersenyum melihat Mega memanggil namanya. Dia menanyai Mega tentang keadaannya, apa masih ada yang sakit atau bikin pusing atau gimana-gimana gitu ya kan? Mega menjawab kalau dirinya sudah baik-baik saja. Mega bertanya pada Niko, kenapa Niko ada di sini dan sejak kapan Niko ada di sini? Niko menjawab kalau dia akan selalu ada di mana dan kapanpun buat Mega. Mereka berdua ngobrol hal-hal kecil sampai Mega merasa ada yang aneh pada kakinya.
Mega bertanya pada Niko, kenapa kaki Mega tiba-tiba tidak bisa untuk merasakan ataupun tidak bisa untuk digerakkan? Niko mencoba menenangkan Mega. Iya, benar sekali, kaki Mega sedang mengalami masalah. Gara-gara kecelakaan yang hebat yang terjadi itu, kaki Mega menjadi lumpuh dan tidak bisa untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Itulah yang dokter dan Niko sedang bicarakan saat Mega masih belum sadarkan diri. Niko mulai ngomong ke Mega tentang kakinya dengan suara dan kata yang lembut. Mega masih tak terima pada semua ini. Dia langsung duduk dan memegang kakinya yang ditutup selimut itu. Mega membuka selimut itu dan memukul-mukul kakinya sambil menangis. Niko tahu kalau itu adalah hal yang berat bagi Mega, tetapi dalam keadaan apapun, Niko akan berusaha ada di dekat Mega. Niko memeluk Mega agar Mega sedikit tenang dan tidak syok lagi. Berhari-hari sudah Mega dirawat di rumah sakit. Kini kedua orang tua Mega, Niko dan juga Bunga sahabatnya pada kumpul di rumah sakit untuk menemani Mega. Saat itu ruangan Mega sudah dipindah ke ruang rawat inap, tidak di UGD lagi karena kondisi Mega yang sudah lumayan membaik. Mega masih memikirkan kakinya yang kini sudah tak bisa dibuat jalan lagi. Dia meratapi nasibnya yang kini jauh dari kata sempurna. Bunga memeluk Mega yang sedang tiduran di atas ranjang. Bunga meyakinkan Mega untuk tetap semangat menjalani semua ini. Dia juga akan membantu Mega dalam hal apapun. Semua orang dekat Mega masih mengharapkan Mega untuk semangat agar bisa sembuh. Niko izin ke kedua orang tua Mega untuk mengajak Mega jalan-jalan mencari udara segar. Kedua orang tua Mega tidak masalah jika Meganya mau. Niko langsung menghampiri Mega yang masih bersama Bunga itu. Niko ngomong ke Mega untuk ngajakin Mega jalan-jalan keluar untuk mencari udara segar dan melihat di sekeliling rumah sakit itu. Bunga membantah ucapan Niko, Mega butuh istirahat, malah diajak jalan-jalan gitu ucapnya. Niko membiarkan bantahan Bunga itu dan masih tetap berusaha membujuk Mega untuk mengikuti dirinya. Mega masih diam dan tak mau memandang Niko ataupun yang lainnya. Bunga yang masih melihat sahabatnya sedih seperti ini menjadi tak tega. Bunga membantu Niko membujuk Mega untuk jalan-jalan agar pikirannya terasa terhibur. Niko tersenyum. Akhirnya Bunga, orang keras kepala ini, paham akan keadaan Mega saat ini yang membutuhkan hiburan. Bunga memohon-mohon pada Mega agar Mega mau jalan-jalan sama Niko. Mega masih diam dan tak lama dari itu, Mega mulai menatap mata Niko dan mengiyakan ajakan Niko untuk jalan-jalan bersamanya. Niko dan Bunga senang mendengar jawaban Mega. Niko langsung mengambilkan kursi roda dan membantu Mega untuk duduk di kursi itu. Niko bilang pada Bunga untuk tidak ikut bersamanya. Bunga tak terima, dia ingin menemani sahabatnya juga ya kan? Tetapi Niko masih saja tak memperbolehkan Bunga untuk ikut dengannya. Mega mulai membuka suara untuk membela Bunga agar ikut bersamanya daripada mereka bertengkar terus-menerus. Akhirnya mereka bertiga keluar dari kamar dan jalan-jalan keluar ruangan untuk menikmati udara luar. Kedua orang tua Mega senang akhirnya ada kemajuan pada Mega karena sosok Niko dan Bunga yang selalu setia menemaninya. Mereka jalan-jalan sambil menghibur Mega. Mega mulai merasakan udara yang segar di luar. Mega meminta untuk ke taman rumah sakit dekat ruangan itu. Niko mendorong kursi roda yang diduduki Mega ke arah yang Mega tuju, diikuti dengan Bunga juga. Mereka pun duduk bersama sambil cerita-cerita banyak hal. Baru duduk saja tiba-tiba perut Bunga terasa sakit. Bunga ngomong kalau dia mau ke kamar mandi dulu karena panggilan alam yang dadakan. Mega tersenyum melihat tingkah Bunga yang masih saja kocak dimanapun dia berada. Ini tinggal Niko dan Mega saja yang ada di situ. Mega yang kepo akan Niko itu pun langsung bertanya, kenapa Niko masih saja di sini menemani dirinya padahal Niko bukan siapa-siapanya si Mega. Niko tersenyum mendengar pertanyaan Mega yang dilontarkan tiba-tiba, padahal kemarin-kemarinnya Mega tak ada ngomong sama sekali pada si Niko. Niko pun menjawab, dia menjelaskan dari awal sampai sekarang ini, Niko merasa ini hal yang tepat untuk dia mengutarakan apa yang selama ini dipendam. Niko sebenarnya ada rasa pada Mega saat masa-masa satu sekolah dulu. Niko diam-diam memperhatikan Mega dari kejauhan. Itu pun dia lakukan setiap hari dari dulu hingga sekarang. Niko suka pada Mega karena pandangan pertama pas Mega baru masuk sekolah di SMA yang sama dulu.
Niko yang penasaran akan Mega, dia mencari tahu dari titik terendah hingga titik tertinggi tentang kehidupan Mega. Nah, saat itu makanya setiap hari, setiap pagi juga Niko selalu memberikan coklat pada Mega agar Mega semangat dalam belajarnya. Niko tahu kalau Mega suka coklat. Dia tahu karena Niko sering melihat Mega makan coklat saat masa-masa ospek dulu. Dan benar, semua yang ada pada diri Mega, Niko mengetahuinya. Sampai di hari kecelakaan itu pun sebenarnya Niko masih memperhatikan Mega dari kejauhan. Makanya saat itu Niko ada di tempat kejadian Mega kecelakaan. Niko setiap hari selalu menjaga Mega dari kejauhan, cuma bedanya saat ini dia tidak memberikan coklat setiap pagi. Dari penjelasan panjang Niko ini, Mega mulai sadar bahwa selama ini bukan hanya Mega saja yang mengharapkan cinta Niko. Tetapi ternyata Niko juga membalas perasaan pada Mega. Mega senang karena perasaan yang kini dia pendam selama ini ada balasannya juga meskipun belum bisa untuk menyatakan ikatan status menjadi kekasihnya. Kemudian Niko mencoba berbicara pada Mega untuk menyatakan perasaannya dan mengikat Mega untuk menjadi kekasihnya. Niko juga berjanji akan menjaga Mega dan melindungi Mega serta memberikan semua apa yang Mega mau. Mega diam sejenak memikirkan hal itu. Mega sadar diri dengan keadaannya. Dia takut kalau keadaannya ini akan merepotkan Niko. Niko menunggu jawaban Mega. Lalu Mega menjawab kalau sebelum jadi pacar Niko, dirinya ingin coklat setiap pagi dalam 1 minggu ini, tetapi orang lain yang memberikannya pada Mega, bukan si Niko. Dan coklat itu harus berisikan 100 coklat setiap hari dalam 1 minggu. Jika Niko menyanggupi syarat dari Mega, Mega akan menerima Niko menjadi pacarnya. Saat itu pikiran Mega benar-benar kacau. Dia ingin Niko tak menjadi pacarnya karena takut merepotkan si Niko jika Mega jadi pacarnya dengan kondisi yang seperti ini. Mega berharap syarat yang diinginkan itu pun tidak bisa terpenuhi alias gagal. Mega juga memikirkan kalau harga coklat itu mahal. Tak semua orang bisa membeli coklat yang sama dengan banyaknya sehari 100 coklat. Sebelum Niko menjawab, Bunga datang. Bunga mengajak Niko dan Mega untuk kembali ke ruangannya karena kedua orang tua Mega sudah mencari Mega. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu menuju ke ruangan tempat Mega dirawat itu. Singkat cerita, sudah 3 hari Niko tidak mengunjungi Mega. Padahal Mega sangat berharap Niko ada di dekatnya, tetapi harapan Mega pupus. Mega berpikir pasti Niko tak menyanggupi syarat yang Mega berikan hingga akhirnya Niko pergi tanpa pamitan kepada Mega. Tak lama tiba-tiba suster masuk untuk memberikan sarapan kepada Mega sambil memberikan kotak yang suster sendiri tidak tahu isinya apa. Mega menerima kotak itu lalu membuka kotak itu. Setelah dibuka, Mega terkejut akan isi di dalam kotak itu. Benar nyata ada banyak coklat di dalam kotak itu. Mega mulai menghitung coklat itu satu persatu dan ternyata benar coklat itu ada 100 coklat pas, tidak lebih dan tidak kurang. Mega mulai berpikir apakah coklat-coklat ini dari Niko? Bunga yang baru datang itu terkejut melihat banyaknya coklat yang ada di hadapan Mega. Bunga bertanya pada Mega, coklat siapa sebanyak ini? Ucapnya. Mega juga bingung dengan coklat ini, lalu dia cerita kepada Bunga tentang syarat yang diberikan kepada Niko itu. Mumpung kedua orang tua Mega tidak ada di ruangan, jadi Mega dengan santai menceritakan semuanya. Dia menceritakan pada sahabatnya itu sangat detail dari A sampai Z. Apakah syarat yang Mega berikan pada Niko akan Niko sanggupi semuanya? Apakah mereka berdua berakhir happy ending? Bagaimana kisah mereka ini? Lanjut part 3 guys.